Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasma Nursabila. Saya dari semester 3, kelas A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana dikenal sebagai landasan filosofis dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks 3R1D terdapat 4 teori utama, yaitu yang pertama reformation, yang kedua restraint, dan yang ketiga ada retribution, dan yang terakhir deterrence. Nah, berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing teori. Yang pertama, reformation atau rehabilitasi, tujuannya untuk mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Lalu untuk pendekatannya fokus pada perbaikan moral, mental, dan sosial pelaku tindak pidana. Prinsip dari reformation yaitu hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan pendidikan, terapi, atau pelatihan kepada pelaku. Membantu pelaku menjadi individu yang lebih baik dan produktif di masyarakat. Contoh dalam praktiknya yaitu program rehabilitasi bagi narapidana seperti pelatihan kerja, konseling psikologis, atau pendidikan agama. Kritiknya itu kadang-kadang dianggap terlalu lunak, terutama untuk pelaku tindak pidana berat. Kesuksesan tergantung pada niat dan respon pelaku terhadap program rehabilitasi. Yang kedua ada restraint, pencegahan melalui penahanan. Tujuannya melindungi masyarakat dengan membatasi kebebasan pelaku tindak pidana. Pendekatannya fokus pada isolasi pelaku agar tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi selama masa penahanan. Prinsipnya hukuman dijalankan untuk memastikan keamanan masyarakat. Penahanan menjadi sarana untuk menghilangkan ancaman dari pelaku terhadap lingkungan sekitar. Contoh dalam praktiknya itu penjara, tahanan rumah, atau pengawasan ketat terhadap perilaku. Untuk kritiknya itu tidak mengatasi akar masalah yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Potensi pelaku mengulangi kejahatan setelah keluar dari penahanan. Yang ketiga ada retribution atau pembalasan. Tujuannya memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pendekatannya fokus pada prinsip keadilan dan penghukuman moral. Untuk prinsipnya sendiri, hukuman adalah balasan yang adil atas pelanggaran hukum yang dilakukan si pelaku. Tidak bertujuan untuk merehabilitasi atau mencegah, tetapi untuk memberikan konsekuensi atas perbuatan buruk. Contohnya dalam praktik yaitu hukuman mati, hukuman penjara jangka panjang, atau denda yang besar. Untuk kritiknya tersendiri dapat dianggap terlalu keras atau tidak manusiawi, terutama jika hukuman tidak mempertimbangkan konteks sosial atau psikologis pelaku. Lalu tidak memberikan solusi untuk mencegah kejahatan di masa depan. Dan yang terakhir ada deterrence, yaitu pencegahan. Tujuannya mencegah pelaku dan masyarakat luas untuk melakukan kejahatan. Untuk pendekatannya sendiri menggunakan hukuman sebagai alat untuk menimbulkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Prinsipnya sendiri, hukum memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman juga memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh dalam praktiknya yaitu penerapan hukuman berat terhadap kejahatan tertentu seperti korupsi atau pembunuhan yang diumumkan secara publik. Lalu untuk kritiknya, efektivitas deterrence sering dipertanyakan, terutama jika pelaku tidak berpikir rasional saat melakukan kejahatan. Nah, hukuman berat tanpa rehabilitasi dapat memicu resistensi atau pelanggaran berulang. Untuk kesimpulannya, keempat teori ini sering saling melengkapi dalam praktik hukum pidana. Sebagai contoh, reformation berfokus pada rehabilitasi individu, sementara retribution menegakkan keadilan bagi korban. Lalu untuk restraint sendiri memastikan keamanan masyarakat, dan yang terakhir deterrence yaitu bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan secara keseluruhan. Pendekatan yang ideal biasanya melibatkan kombinasi teori-teori ini sesuai dengan karakteristik kejahatan dan pelaku.
Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.